Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjawab soal-soal post-test topik 6 penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD _paket A. Modul 1 memahami murid. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung saja untuk membahas kunci jawaban topik 6 modul 1. Nomor 1, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar seorang murid, kecuali. Untuk pertanyaan nomor 1, kita coba jawab A, bakat murid. Lanjut ke soal nomor 2, berdiskusi dengan sesama guru merupakan salah satu cara untuk menggali informasi mengenai kebutuhan murid. Nah, pernyataan ini yaitu benar. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam video, tampak Pak Arif mengalami kendala saat mengajar sehingga nilai kuis murid-muridnya tidak memberikan hasil yang baik. Setelah mengobrol dengan rekannya, ternyata kendala tersebut terjadi karena Pak Arif menggunakan bahasa Indonesia yang hanya dipahami segelintir murid. Rekan Pak Arif menyarankan ia untuk belajar menggunakan bahasa daerah yang lebih dikuasai murid-murid. Di sini tampak penggunaan bahasa yang tepat memegang peranan penting dalam proses belajar murid. Dari kasus Pak Arif, apa saja dampak penggunaan bahasa yang tepat dalam proses pembelajaran? 1. Meningkatkan motivasi belajar di kelas dan nilai lembar kerja murid. 2. Murid dapat menguasai bahasa asing dalam waktu singkat. 3. Murid dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan menikmati pengalaman belajar di sekolah. 4. Meningkatkan kepercayaan diri murid untuk meniti karir di masa depan. 5. Murid menjadi bangga terhadap bahasa daerahnya sendiri. Jawaban yang tepat adalah, ini untuk pertanyaan nomor 3, kita akan coba jawab dengan klik pilihan B. 1, 3, 4. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam video, Bu Guru Tini tampak mengajarkan membaca dengan cara menunjukkan kartu kata ibu, membacakan lalu mengejak kata pada kartu. Dari hasil latihan di kelas, Bu Tini menyimpulkan bahwa muridnya telah mengetahui huruf I dan B, tetapi belum mengetahui huruf U. Dalam mengidentifikasi kemampuan membaca awal murid, terdapat 6 indikator yang dapat digunakan, yaitu mengenal bentuk dan melafalkan bunyi huruf, membaca suku kata, sikap membaca, pemahaman, jumlah kosakata, dan kemampuan menulis. Kita telah mengetahui bahwa ada 6 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca awal. Bagaimanakah sikap yang dapat ditunjukkan oleh Bu Guru Tini dalam menggunakan atau memanfaatkan aneka indikator ini? Untuk soal nomor 3 ini, kita akan menjawab B. Fleksibel dan terbuka terhadap adanya kemungkinan faktor lain yang juga dapat dijadikan sebagai indikator. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dari keempat contoh di bawah ini, manakah yang tidak termasuk ke dalam alternatif modifikasi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran terdiferensiasi? Untuk soal nomor 5, kita akan pilih yang C. Modifikasi alur tujuan pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 6. Asesmen awal pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan potensi murid. Manakah penggunaan yang paling tepat atas data yang diperoleh dari asesmen awal pembelajaran? Untuk soal nomor 6 ini, kita akan pilih jawaban A. Sebagai rujukan untuk merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam contoh kasus pada video, ternyata strategi manajemen kelas yang dilakukan Bu Inah kurang berhasil. Selain 3 saran yang disampaikan narasumber dalam video tersebut, apalagi perbaikan lain yang dapat dilakukan oleh Bu Inah? Untuk soal nomor 7 ini, kita akan coba menjawab pilihan A, yaitu memberikan instruksi awal yang lebih jelas kepada seluruh murid sebelum mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Lanjut ke soal nomor terakhir atau soal nomor 8.
Sebuah kelas menggunakan kegiatan belajar proyek. Kelas yang biasanya berjalan daring perlahan mulai beralih ke sistem kelas campuran. Strategi berikut dapat digunakan guru kelas untuk memastikan kegiatan belajar berjalan efektif. 1. Menjadwalkan kelas tatap muka untuk sesi evaluasi proyek. 2. Menentukan potensi yang sama untuk seluruh murid di kelas. 3. Membuat kelompok-kelompok kecil di kelas. 4. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan umpan balik. 5. Membuat presentasi menggunakan aplikasi agar tampak menarik. Strategi yang tepat adalah titik-titik. Untuk soal nomor 8 atau soal yang terakhir ini, kita akan coba jawab dengan mengklik pilihan A, yaitu nomor 1 dan 3. Setelah itu kita akan klik cek ulang jawaban. Kalau sudah tidak ada jawaban yang diubah lagi, tidak ada jawaban yang diubah, maka kita klik kumpulkan. Nah, demikian pembahasan kunci jawaban post-test topik 6 penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD _paket A modul 1 memahami murid. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Jangan lupa yang tadi belum klik subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum meninggalkan video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.